Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada subuh kali ini kita diizinkan bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebaikan untuk kita semua. Mengokohkan keimanan kita, semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan obrolan kita kali ini kita akan mencoba menggali masalah yang sangat sederhana, masalah terkait dengan perasaan-perasaan kita, masalah terkait dengan pikiran-pikiran kita, yaitu bagaimana kita bisa belajar untuk memaafkan. Walaupun Idul Fitri masih 10 hari mungkin ya, di kita identiknya memaafkan itu menunggu Idul Fitri. Padahal itu sebetulnya terlalu lama kalau kita memaafkan harus menunggu Idul Fitri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sela-sela interaksi kita dengan yang lain itu dipastikan ada saja hal-hal yang membuat perasaan dan diri kita tidak nyaman atas sikap dan perilaku orang lain. Atau mungkin bahkan kita yang membuat tidak nyaman orang lain. Dan ini adalah satu hal yang umum terjadi di sela-sela kehidupan sosial kita. Bahkan ada sebahagian orang yang mereka tumpukan rasa tidak nyamannya itu sangat banyak sekali. Ini yang oleh para ahli disebut dengan memiliki banyak sekali luka di dalam dirinya, memiliki banyak sekali luka di dalam perasaannya. Ketika tidak diselesaikan, ketika tidak dibereskan, maka luka ini menumpuk jadi tabungan jangka panjang. Kemudian orang tersebut menjadi sangat sensitif. Kemudian di samping sensitif muncul perasaan-perasaan dan perilaku-perilaku yang lain, seperti mudah tersinggung, kemudian juga sangat sensitif, sedikit-sedikit sakit hati. Terkadang kita juga bingung, ini kenapa ya bisa seperti ini? Ini sebetulnya asalnya dari mana? Terkadang kita tidak mengerti dan tidak paham dan menganggap bahwa itu terjadi begitu saja. Padahal bisa jadi itu adalah tumpukan-tumpukan sampah yang tersimpan dalam waktu yang cukup lama dan tidak pernah kita selesaikan, tidak pernah kita buang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita yang sangat luar biasa, kita diajarkan sebuah jalan keluar untuk melepaskan perasaan-perasaan tersebut atau perasaan-perasaan tidak nyaman atas sikap dan perilaku orang lain, yaitu dengan pintu atau konsep al-afu atau memaafkan. Jadi memaafkan itu adalah ajaran yang sangat luar biasa yang Allah ajarkan ke dalam diri kita semua. Jamaah sekalian, kita akan mencoba melihat apa itu memaafkan. Di antaranya Syekh Al-Kafawi, beliau mengungkapkan al-afu atau memaafkan, kata beliau artinya ialah tidak menyakiti orang yang telah berbuat jahat padanya walaupun mampu untuk membalasnya. Sekali lagi, kata Syekh Al-Kafawi, memaafkan itu atau al-afu itu adalah tidak menyakiti orang yang telah berbuat buruk padanya walaupun mampu untuk membalasnya. Maka perilaku ini disebut dengan al-afu atau memaafkan di dalam agama kita. Nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil, kita diajarkan membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf, maha pengampun, maka maafkanlah semua dosa-dosa dan kesalahanku. Jadi al-afu itu adalah
tidak menyakiti orang yang telah berbuat jahat padanya walaupun mampu untuk membalasnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita disakiti kemudian kita membalas menyakiti itu boleh sebetulnya. Asal seimbang, ya, asal apa? Seimbang. Tetapi kalau kita berlebih, maka itu menjadi tidak adil dan kita yang melakukan kezaliman. Makanya di dalam Islam ada yang disebut dengan hukum kisos, ya. Itu adalah balasan sebanding. Akan tetapi, kalau seandainya kita melepaskan dan memaafkan atas perilaku kejahatan kejelekan tersebut, maka kita itu lebih baik dan lebih mulia. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna atau pemahaman dari al-afwu. Perlu dipahami di muqaddimah ini, di awal ini, bahwa perasaan sakit dan tidak sakitnya hati kita itu sebetulnya yang mengizinkan diri kita sendiri. Sekali lagi, perasaan sakit dan tidak sakitnya diri kita itu yang mengizinkan adalah diri kita sendiri. Kalau kita mengizinkan untuk sakit perasaan kita, maka kita sakit. Tapi kalau kita tidak mengizinkan kita untuk sakit, kita tidak akan sakit. Ya, jadi ada sebahagian ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak yang seetik-seetik nyeri hati, seetik-seetik nyeri hati. Ya hanya buat gampang nyeri hati gitu. Ningali tukang gas nyeri hati, kemudian ningali tukang galon nyeri hati, ya. Kemudian ningali tukang sayur nyeri hati. Kasinggung mamah mah ku tukang sayur. Pika sebelen pisan eta si mang sayur. Komo tak ku tukang gas mah meuni nyeri hate mama. Komo ku tukang galon mah tah nyeri hate. Komo eta ku Gojek eta mah meuni teu nanya kamu nyeri hate. Sampai oleh suami sakit hati, oleh anak sakit hati, semua orang itu seolah-olah sedang menyakiti kita. Ini sebetulnya yang salah siapa? Apakah memang semua orang itu jahat? Atau sebetulnya jangan-jangan kita yang sedang berperkara dengan diri kita sendiri? Atau kita yang sedang ada problem, sedang ada persoalan yang kita tidak memahami dan tidak mengerti? Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakit dan tidak sakit perasaan kita sebetulnya itu yang mengizinkan adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengizinkan sakit maka tidak akan sakit. Nanti akan kita lihat kelas-kelas manusia yang mereka memiliki kepribadian yang sangat luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu haji yang dia mau ke pengajian, pakai hijab, pakai jilbab luar biasa, dandanannya juga luar biasa. Kemudian diapresiasi oleh salah seorang temannya, Masya Allah Bu Haja meni cantik jelita seperti artis Korea, ya. Kemudian Bu Haja itu langsung tersulut dan tersinggung, apa kamu Bu Haja artis Korea ngahinanya ke Bu Haji, seperti itu. Dipuji saja dia merasa terhina. Sampai kata orang itu kira-kira kudu dikumaha kayaknya nu siga kieu, Masya Allah Bu Haja meni jelek, meni goreng patut seperti itu, sepertos naon kelong wewe atau seperti kuntilanak misalkan, itu lebih-lebih lagi. Jadi Bu Hajah teh kudu dikumaha tuh, dipuji kasinggung, dihina oge angot seperti itu. Jadi sebetulnya terkadang kita itu bermasalah bukan dengan perkataan orang lain. Kita itu bermasalah bukan dengan sikap orang lain, tetapi kita bermasalah dengan perasaan dan pikiran diri kita sendiri. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat di dalam surat An-Nur ayat 22, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah nilai yang sangat dalam, sangat luar biasa. Kejadian ini sebetulnya adalah kejadian Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu pulang dari peperangan di Bani Mustalik. Di perjalanan hendak menuju ke kota Madinah, pada waktu itu kebetulan istri Rasul yang ikut waktu itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Di tengah-tengah jalan mereka berhenti beristirahat. Kemudian ketika beristirahat, Aisyah itu keluar dari sekedupnya atau keluar dari dari sekedupnya atau dari tanduknya untuk satu hajat, satu keperluan. Ketika Aisyah keluar, turun, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya dengan para sahabat, ya, dan menganggap bahwa Aisyah masih ada di dalam sekedup tersebut, dilanjutkan perjalanan. Ya, karena Aisyah waktu itu tubuhnya masih masih ringan, ya, belum terlalu berat. Ketika
terus melanjutkan perjalanan Rasulullah dan para sahabat. Aisyah kembali ke tempat yang tadi. Ketika Aisyah kembali ke tempat yang tadi, didapatkan Rasulullah sudah tidak ada, para sahabat tidak ada. Aisyah bingung harus kemana. Ya, badai ngamis call kasaha, nelpon ka mana, painten teu tiasa datsan aya waktos eta mah. Akhirnya bingung, arah ke Madinah juga kemana, harus sama siapa, Aisyah tidak mengerti. Kemudian Aisyah memutuskan waktu itu untuk diam di tempat itu, berharap mudah-mudahan Rasulullah bisa kembali kemudian menjemput beliau. Aisyah terdiam sendirian pada waktu itu di tempat tersebut. Ketika Aisyah terdiam, tiba-tiba datang seorang laki-laki namanya Sofwan bin Mu'attal. Ya, Sofwan bin Mu'attal. Dia menunggang unta waktu itu. Jalan, kemudian Sofwan melihat siapa Aisyah. Sofwan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Merasa kaget dan merasa apa? Merasa betul-betul terkejut. Kenapa ada Ummul Mukminin Aisyah di sini? Kemudian tanpa banyak basa-basi, Sofwan pada waktu itu merundukkan untanya dan mempersilahkan Ummul Mukminin untuk naik ke onta Sofwan bin Mu'attal. Kemudian unta tersebut dituntun sampai ke Madinah pada waktu itu. Jadi yang perlu dicatat adalah bahwa Sofwan bin Mu'attal tidak membonceng Aisyah di dalam untanya, tidak begitu. Ya, jadi jangan dibayangkan seperti film-film baheula Arya Kamandanu atau Saur Sepuh, tidak begitu, Pak, ya. Tetapi dengan penuh adab unta tersebut dituntun waktu itu oleh siapa? Oleh Sofwan, dihantarkan ke Madinah. Sesampainya di Madinah atau di perjalanan itu banyak orang-orang yang melihat, ya. Di antara orang-orang yang melihat itu orang-orang munafikun, orang-orang munafik, di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang lainnya. Mereka melihat ini. Kemudian mereka mengatakan, di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul, demi Allah, perempuan ini tidak mungkin aman dari laki-laki ini. Laki-laki ini juga tidak mungkin aman dari perempuan ini. Pasti mereka melakukan sesuatu. Kemudian dipiralkan berita tersebut, ya, bahwa Aisyah melakukan perselingkuhan dengan siapa? Dengan Sofwan bin Mu'attal. Ya, bahwa Aisyah telah melakukan apa? Telah melakukan perselingkuhan dengan Sofwan bin Mu'attal. Berita ini menjadi liar di Madinah pada waktu itu, digembos, kemudian juga dipiralkan, disebarkan oleh orang-orang munafik pada waktu itu. Yang menarik, jamaah sekalian, ada 3 orang sahabat yang mereka ikut menyebarkan berita ini. Salah satunya adalah Mistah bin Usasah. Salah satu dari sahabat itu adalah Mistah bin Usasah. Beliau menyebarkan berita bohong tersebut. Ya. Siapa Mistah ini? Mistah ini adalah saudaranya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini luar biasa, Pak. Mistah ini saudara sepupunya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Berarti masih saudara dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang dituduhnya adalah siapa? Putrinya Abu Bakar As-Siddiq, istrinya Rasulullah. Dan yang menarik lagi adalah, jamaah sekalian, Mistah ini makan, minum, dan kebutuhan hariannya ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, dibiayaan hirup nanti ku Abu Bakar As-Siddiq, ya, makan minum kebutuhannya dikafil, dipenuhi oleh Abu Bakar As-Siddiq, saudara Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia berani untuk apa? Menuduh dan memviralkan Aisyah melakukan perselingkuhan dengan siapa? Dengan Sofwan bin Mu'attal. Sing kira-kira kalau seandainya kita jadi Abu Bakar As-Siddiq, kita akan bersikap bagaimana, Bu? Kalau ibu jadi Abu Bakar As-Siddiq, kira-kira bagaimana? Tah cirian ieu jelemana anu ngahinakeun kulawarga urang teh, meureun kitu urang mah. Tah ini tandain, ya, orang yang pernah menghinakan keluarga kita, orang yang telah melecehkan keluarga kita. Mungkin kita begitu. Abu Bakar waktu itu ketika terjadi seperti itu, Abu Bakar mengatakan, demi Allah, aku tidak akan memberikan lagi bantuan kepada Mistah. Diputus, Pak. Bantuan kepada siapa? Mistah. Aku tidak akan memberikan lagi bantuan kepada siapa? Mistah. Ya, artinya bahwa Abu Bakar tidak akan memberikan lagi makan, minum, kemudian kebutuhan apa? Mistah. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Mari kita lihat ayatnya. Kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin. Kata Allah Ta'ala, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah. Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya. Maksudnya adalah Mistah. Kemudian orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Maksudnya adalah Mistah.
Kemudian apa yang Allah perintahkan? Wal ya'fu, dan hendaknya mereka memaafkan. Wal yasfahu, dan hendaknya mereka berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, dan maukah kamu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti ini Abu Bakar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Wal ya'fu, maafkanlah. Wal yasfahu, dan apa? Berlapang dadalah. Maukah Allah mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abu Bakar ketika mendengar ayat ini turun, kata Abu Bakar, "Ya Rob, aku ingin diampuni ya Allah. Aku ingin diampuni ya Allah. Aku ingin diampuni ya Allah." Kemudian kata Abu Bakar, "Demi Allah, kalau seandainya Mistah datang lagi kepadaku, akan aku berikan bantuan 2 kali lipat dari apa yang biasa aku berikan." Ini luar biasa. Abu Bakar langsung merespon, langsung memaafkan, kemudian langsung menyelesaikan perasaan-perasaan tidak nyaman, ganjalan-ganjalan yang ada di dalam hatinya, dilepaskan, diselesaikan dengan bentuk ungkapan, kalau dia datang meminta bantuan kepadaku, akan aku berikan 2 kali lipat dari apa yang dia minta. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar melakukan releasing, proses penyelesaian perasaannya, proses penyelesaian batinnya, proses penyelesaian apa yang dia rasakan terhadap siapa? Mistah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, terkadang ketika kita mendapatkan hal yang tidak nyaman dengan saudara kita, atau tetangga kita, atau teman kerja kita, ya, kemudian datang sahabat kita yang lain dan mereka melakukan pembelaan. Iya, dan memang dia mah orangnya begitu. Dalam unku saya mah dilaporkan ke polisi, terbalik dah si eta mah, ya. Kemudian dengan ungkapan-ungkapan itu seolah-olah kita menemukan pembela dan betul-betul merasa kuat, merasa kokoh lagi. Tapi jangan-jangan sebetulnya itu sedang memperdalam luka kita, bukan sedang menyelesaikan masalah kita. Banyak sekali orang yang seolah-olah menguatkan, tetapi sebetulnya dia sedang merawat luka kita. Al-Quran tidak mengajarkan itu. Justru Al-Quran mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq waktu itu, ya, dengan kalimat wal ya'fu, maafkanlah. Wal yasfahu, dan berlapang dadalah. Maukah Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Kemudian kata Abu Bakar, "Na'am ya Rabb, aku ingin diampuni. Aku ingin diampuni. Aku ingin diampuni. Demi Allah, seandainya Mistah datang kepadaku, akan aku berikan bantuan 2 kali lipat dari apa yang biasa dia terima." Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian berikutnya di dalam surat Al-Imran ayat 134 kita diajarkan oleh Allah taala, sebetulnya ini dimulai dari ayat 133 ketika menjelaskan perintah untuk bersegera kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dijelaskan siapa orang yang bertakwa itu, ya, orang yang bertakwa yang layak untuk menempati surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu adalah yang pertama, orang yang dia berinfak dalam kondisi mudah atau kondisi sulit. Kemudian wal qadhiminal ghaidh, orang yang dia mengendalikan amarah. Kemudian berikutnya wal afina anin nas, dan orang-orang yang dia memaafkan kesalahan siapa? Orang lain. Jamaah sekalian, terkadang kita menganggap bahwa masuk ke dalam surga itu harus berat. Terkadang kita menganggap bahwa ingin masuk ke dalam surga harus menjadi ahli tahajud. Itu tidak salah. Terkadang kita menganggap bahwa masuk ke dalam surga itu kudu bolak-balik umroh. Itu juga mungkin tidak salah. Karena bisa jadi masuk ke dalam surga lewat umroh. Terkadang kita menganggap masuk ke dalam surga harus banyak infak sedekah. Itu juga tidak salah. Tetapi ada amal yang tidak perlu mengeluarkan keringat, tidak berbiaya, tidak berat, tidak perlu berlelah-lelah. Cukup diam, fokus ke dalam diri kita, melepaskan belenggu-belenggu batin perasaan kita atas kesalahan-kesalahan perilaku orang lain, maka kita termasuk orang yang layak untuk menempati surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini yang oleh Al-Quran disebutkan dengan wal afina anin nas, dan orang-orang yang dia memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di rumah silakan bisa dicoba. Ibu nanti bisa dicek, ditulis selama hidup ini, mungkin ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, dicek
Orang-orang nurudat sahawae Bu, tulis ya. Nu pernah bermasalah dengan kita sahawae ya. Rasanya masih ada atau tidak? Kalau masih ada itu belum selesai ya, selesaikan. Apalagi kalau kita sampai terus mengucap moal dihampura ku mamah mah, moal dihampura ku teteh mah, moal dihampura ku aa mah, moal dihampura, itu sebetulnya kita sedang menyimpan tumpukan sampah di dalam batin dan perasaan kita, dan kita yang paling dirugikan. Maka orang yang layak menempati surga yang luasnya seluas langit dan bumi, di antaranya adalah orang yang mampu merilis, membersihkan, membuang sampah-sampah batin yang ada di dalam perasaan diri kita. Jamaah sekalian, kemudian berikutnya, ada nggak di sini yang pernah mengungkapkan kalimat ini? Mamah mati baheula gida kieu, hese ngahampura ka batur teh. Ada yang seperti itu? Mamah mah bawa anti lahir, keturunan kieu mamah mah. Ya, dari baheula ti dulu mamah mah susah untuk mengampuni, memaafkan siapa? Orang lain. Ada nggak yang seperti itu, Bu? Ya. Susah mamah mah, susah berubah. Itu seolah-olah orang itu hebat, luar biasa. Tapi sebetulnya dia sedang mengunci lukanya. Dia sedang mengunci lukanya. Dia sedang mengunci sampahnya untuk tidak dibersihkan. Kita lihat riwayatnya dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2588, Rasulullah SAW menuturkan, kata Rasul, mana qasad sadaqatun min malin wa mazadallahu abdan bi abwin illa izzan. Kata Rasul, sedekah itu tidak mengurangi harta. Kemudian berikutnya kata Rasul, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin membuatnya mulia. Sebahagian orang menganggap bahwa memaafkan itu lemah. Sebahagian orang menganggap bahwa memaafkan itu kalah. Sebahagian orang menganggap bahwa memaafkan itu tidak berdaya. Sebahagian orang menganggap bahwa memaafkan itu menghinakan diri. Tetapi Rasulullah memberikan sudut pandang lain. Kata Rasul, tidaklah Allah menambah kepada diri seorang hamba sifat pemaaf, melainkan dia akan semakin mulia. Akan semakin mulia. Jadi memaafkan itu bukan lemah, tetapi memaafkan itu adalah kemuliaan. Kemudian disimpulkan oleh para ulama dari kalimat tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba sifat pemaaf, kalimat Allah menambah sifat pemaaf ini mengandung arti bahwa sifat pemaaf itu bisa bertambah. Sesuatu yang bisa bertambah maka dia bisa berkurang. Sesuatu yang dia bisa bertambah dan bisa berkurang artinya bisa berubah. Sehingga tidak berlaku rumus ungkapan yang mengatakan mamah mah tiba heula ge kieu, susah ngahampura batur, itu tidak berlaku. Yang ada adalah tidak mau belajar untuk memaafkan. Kalau kita mau belajar untuk memaafkan, kita akan bisa untuk untuk memaafkan. Ya, tapi kalau kita mengunci luka itu dengan sangat dalam, memelihara, kemudian ditutup rapat-rapat, maka yang sengsara adalah diri kita sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita langsung saja percepat bahasan ini, mohon maaf. Saya ingin melihat kelas manusia yang mereka memiliki pengendalian diri, pengendalian perasaan yang sangat luar biasa. Ini kelas para nabi. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik diungkapkan, ya, saya pernah berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Mas'ud, ya, beliau menuturkan seolah-olah aku masih dapat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menceritakan seorang nabi dari para nabi, yaitu ketika nabi tersebut dipukul oleh kaumnya hingga menyebabkan keluar darah dari wajahnya. Nabi itu mengusap darah tersebut dari wajahnya sambil berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ini adalah mentalitas yang sangat luar biasa. Nabi, orang mulia, pernah dilukai wajahnya oleh kaumnya, tetapi masih sempat bisa mengeluarkan kata-kata terbaik dari dari lisannya dengan ungkapan, ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini adalah level tingkat batin yang sangat tinggi, level tingkat pengendalian perasaan yang sangat luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian bisa dilihat ke depan, kita baca bareng boleh Ibu? Ya. Oke, kita lihat tagline-nya.
Memaafkan tidak mengubah masa lalu, tetapi melapangkan masa depan. Sekali lagi, memaafkan tidak mengubah masa lalu, tetapi melapangkan masa depan. Kejadian yang telah berlalu yang menyakiti perasaan kita dan menyakiti hati kita, itu kejadiannya sudah lama dan memang tidak bisa berubah karena kejadiannya sudah lalu. Sudah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, seperti itu. Itu tidak akan bisa diulang lagi oleh kita, tidak akan bisa dirubah lagi oleh kita, ya. Dan itu tidak perlu. Yang paling perlu bagi kita adalah diri dan perasaan kita bisa lebih lapang untuk menjalani masa lalu. Karena ada sebahagian orang yang perasaannya masih tersandra dengan kejadian-kejadian berapa tahun yang lalu, dengan kejadian-kejadian berapa puluh tahun yang lalu, bahkan selalu terus membayang-bayangi diri dan perasaan dia, ya, dan terus menggelayuti perasaan dan hati dia sehingga menjadi keruh setiap kali teringat kepada kejadian tersebut. Ini tentunya sangat merugikan. Makanya para ahli mereka mengungkapkan memaafkan tidak mengubah masa lalu karena itu memang sudah terjadi dan itu tidak penting, ya. Tapi yang paling penting bagi kita adalah bahwa memaafkan itu dapat melapangkan masa depan kita. Jamaah sekalian, kemudian berikutnya, memaafkan belum tentu merubah orang lain, tapi menyehatkan batin kita. Sekali lagi, memaafkan belum tentu merubah siapa orang lain. Terserah orang yang bersalahnya mau rubah atau tidak, terserah dia. Itu bukan masalah kita. Yang paling penting bagi kita adalah batin kita sehat. Jamaah sekalian, terkadang kita memaafkan itu lebih kepada sifatnya transaksional. Ada yang seperti itu? Transaksional teh jadi gini Bu, sok ku teteh di hampura, tapi kudu robahnya gitu. Tapi kudu naon? Tapi kudu robahnya, ya. Sok ku saya di hampura, tapi kudu robah kamu teh. Cing lamun teu robah-robah di hampura moal. Ya, lamun jelema teu robah-robah Pak di hampura moal gitu. Heug teu robah kira-kira kumaha? Yang tersiksa kita sendiri Pak. Ya, yang tersiksa kita sendiri. Oleh karena itu, mau rubah atau tidak rubah terserah dia. Ya, kalau dia rubah, alhamdulillah. Kalau tidak berubah pun itu keputusan dia. Yang paling penting bagi kita adalah apa? Batin kita sehat, batin kita lapang, kemudian perasaan kita jauh lebih nyaman. Ya, atas belenggu-belenggu perilaku yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, ini diantaranya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Berarti kalau begitu, memaafkan itu keperluan siapa? Memaafkan itu bukan keperluan orang yang bersalah saja, tetapi justru yang paling besar adalah keperluan untuk diri kita sendiri. Ya, untuk diri kita. Ya, terkadang ada orang yang melakukan kesalahan ke kita, orang nu salahna nama sareena tibra, daharna gede, Pak. Ya. Ya, orang nu salahna nama sareena tibra, ya, kemudian apa? Makannya gede, huhahehe, sura-suri kaditu kadieu, ari urang anu dinyerina naon meni terlukai pisan seperti itu. Ini kan problem, ini kan masalah, rugi sekali kalau seperti itu. Ya, makanya memaafkan belum tentu merubah orang lain. Mau rubah atau tidak terserah dia dan itu keputusan dia. Yang paling penting bagi kita adalah bahwa memaafkan itu dapat menyehatkan batin, emosi dan perilaku kita. Berarti kalau seperti itu, memaafkan itu adalah kebutuhan diri kita, bukan kebutuhan siapa orang lain. Apa manfaat dari memaafkan? Kita percepat saja. Yang pertama, hati kita menjadi lebih bersih. Ya, menjadi lebih bersih, lebih tenang, lebih bahagia, happy, karena tidak banyak sampah. Ya, kemudian yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya, kita lebih sehat. Kenapa? Karena happy, bahagia, kemudian juga apa? Tidak banyak beban. Ya, imunitas kita menjadi apa? Menjadi jauh lebih kuat. Ada sebahagian orang yang sampah batinnya terlalu banyak, lukanya juga terus dipelihara. Seetik-seetik ke dokter, seetik-seetik gering, seetik-seetik batuk seperti itu. Ieu teh kurang naon, duit loba, kemudian juga imah gede, gaji gede, usaha maju, tapi kenapa seperti ini? Itu bisa jadi salah satunya di antara sekian faktor, mungkin bisa jadi adalah apa? Ya,
terlalu banyaknya dia menyimpan hal-hal yang tidak nyaman untuk dirinya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas tidur. Orang yang pemaaf itu di mana saja insya Allah dia bisa tidur, ya. Di mana saja dia bisa tidur. Terkedah seueur ngangge obat penenang, ya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan tidur. Kemudian berikutnya juga kita percepat meningkatkan kesehatan mental. Mental kita akan lebih bahagia, akan lebih happy, kemudian akan lebih tenang, tidak merasa terteror, tidak merasa terbebani. Ada orang yang sedang bermasalah dengan kita, urang reka masjid, kakara ningali sendalna geus gegebegan, Bu. Aya euy ka masjid seperti itu. Moal jadilah balik deui seperti itu. Kunaon? Ningali sendalna. Komo ningali motorna mah hayang najong seperti itu, ya. Mental kita menjadi sangat sakit sekali gara-gara kita tidak melepaskan, ya. Kabayang lamun nu berperkara dengan kitanya itu ada 10 orang atau ada 20 orang, wah itu geus rajet, perasaan teh rajet, sampah orang terlalu banyak, hati kita terlalu rusak kalau seperti itu, sayang dengan kehidupan yang sebentar ini. Kemudian menghilangkan kecemasan, ya, menghilangkan kecemasan. Ketika dia melepas, menyelesaikan, maka dia tidak akan mudah cemas, ya. Kenapa? Karena dia menyelesaikan perasaan-perasaannya. Panggih jeung si ieu gebeg, panggih jeung si ieu gebeg, panggih jeung si ieu reuas, ningali sendal si ieu reuas, ningali sepatu si ieu reuas, ningali mobilna ngagebeg seperti itu. Ini adalah merupakan persoalan yang harus kita selesaikan. Kemudian menjaga kesehatan jantung. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tanda bahwa kita sudah memaafkan orang lain. Ibu, bapak sekalian mungkin pernah berperkara dengan orang lain. Ini tanda-tandanya bahwa kita sudah selesai. Yang pertama, tidak ada lagi keinginan untuk balas dendam. Saya balas dendam, tidak ingin balas dendam atau mengembalikan kejelekan kepada orang tersebut. Ini tanda yang pertama. Geus bersih, geus ikhlas. Kemudian yang kedua, mengikhlaskan yang sudah terjadi. Sudahlah, biar yang sudah terjadi itu masa lalu. Mama sudah memaafkan. Kemudian yang ketiga, keinginan untuk berdamai dengan orang tersebut. Berdamai, menyelesaikan. Dan yang keempat adalah tidak mengungkit kesalahan masa lalu. Tidak mengungkit kesalahan yang sudah terjadi. Biasanya ibu-ibu itu ahli sejarah, ya. Ibu-ibu itu ahli ahli sejarah. Kejadian atas 20 tahun terusnya diungkit deui, dihanetkeun deui, Bu. Nepikeun ka suamiana teh nyempot we di juru seperti itu. Kejadiannya sudah 20 tahun yang lalu tetapi masih terus dibahas deui seperti itu. Menisi radio butut ngupingkeun ge seperti itu. Geus ganeng ngupingkeun ge, ya. Itu keuntungannya apa sebetulnya? Semakin memperkeruh perasaan kita, memperkeruh kehidupan kita. Kalau kita terus mengungkit, ini tandanya bahwa kita belum selesai memaafkan, ya. Salah satu tanda bahwa kita selesai memaafkan adalah tidak mengungkit kejadian-kejadian masa lalu. Mamah mah geus memaafkan kejadian itu mah, geus ikhlas bersih hati mamah mah, teu aya gantar kakaitan, sudah selesai, mamah sudah memaafkan, benar-benar memaafkan, ya. Tetangga kita yang brengsek itu sudah mamah maafkan, misalkan, ya. Kemudian tidak lama dari itu, mohon maaf, tetangganya itu dia tabrakan di tol Cipularang. Sampai ke kita beritanya, mah si bapak anu katanya dia tabrakan di tol. Alhamdulillah, tuh pan. Dan masalah ka mamah manu zalim ka mamah pasti ku Allah dibalas seperti itu. Oh, berarti can beres teh gitu. Sugan teh geus beres, pakte can beres. Oh, berarti aya kene, ya. Kalau seperti itu, ya, kalau dia sudah memaafkan, aduh deudeuh teuing, mudah-mudahan teu kunaon, sehat, dijagi, dilindungi ku Allah, karunya teuing, hawatos. Itu beres. Kalau alhamdulillah gitu. Tak ieu babales jalma nu masalah jeung mamah teh. Berarti itu belum selesai. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan di bulan Ramadan ini untuk bisa terus membersihkan batin, perasaan, dan kalbu kita dari sifat-sifat yang tidak baik untuk kita semua. Terus dibersihkan di momentum penting ini, tidak mesti harus menunggu bulan Ramadan. Karena memaafkan adalah keperluan diri kita, bukan keperluan siapa orang lain. Diri kita lebih penting daripada perilaku-perilaku yang tidak baik terhadap
diri kita atau terhadap orang lain. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.